Perkenalkan, nama saya Mega Sena Ayu NIM 18100-175. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan pembahasan yang pertama terkait kronologi kasus. Pada tahun 2004, PT Grand Indonesia mengelola pusat perbelanjaan yang kita kenal dengan nama Mall Grand Indonesia, yang berlokasi tepat di hadapan patung Tugu Selamat Datang, yang merupakan realisasi dari ciptaan sketsa almarhum Hengantung pada tahun 1962. Sketsa tersebut berupa seorang wanita dan laki-laki yang tengah menunjuk yang kemudian direalisasikan dalam bentuk patung yang kini berlokasi di Bundaran Hotel Indonesia. Sketsa tersebut telah mendapatkan pengakuan negara dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor hak cipta 46190. Artinya, ciptaan tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta ataupun pencipta itu sendiri selama ia masih hidup ataupun telah meninggal dunia, dengan masa berlaku yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian, PT Grand Indonesia mendaftarkan logo yang berupa siluet seorang wanita dan laki-laki yang menyerupai Tugu Selamat Datang yang merupakan realisasi dari sketsa almarhum Hengantung. Hal ini merupakan pelanggaran hak cipta dikarenakan sketsa tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan logo tersebut pun digunakan secara komersil di mana belum mendapatkan izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta itu sendiri. Sehingga pemegang hak cipta merasa dirugikan atas apa yang dilakukan oleh PT Grand Indonesia yang kemudian pemegang hak cipta tersebut melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pemegang hak cipta dimulai dari pengertian hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut diwujudkan secara nyata. Selanjutnya yaitu pengertian pemegang hak cipta, artinya bahwa pencipta tersebut pemilik sah dari ciptaan yang sudah diwujudkan ataupun ada pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta yang sah. Dari pengertian tersebut timbul adanya pencipta, kemudian ciptaan, dan juga pemegang hak cipta yang secara harfiah bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama ataupun sendiri menciptakan suatu ciptaannya secara diwujudkan secara nyata. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pemegang hak cipta berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa ruang lingkupnya yaitu mengenai di karya seni rupa, seni batik, maupun seperti tafsiran atau terjemahan, baik di lagu seperti di industri hiburan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta. Pada umumnya, pelanggaran atas hak cipta meliputi tindakan memperbanyak maupun menyebarluaskan suatu ciptaan tanpa adanya hak dan atau izin dari si pencipta atau pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Setiap individu lain yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Dilarang menggunakan ciptaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, guna kepentingan komersial tanpa persetujuan tertulis orang terkait. Pelanggaran-pelanggaran semacam ini dapat dikenakan denda atau sanksi pidana secara khusus dan diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta, yaitu pertama, mengutip sebagian atau seluruh ciptaan orang lain yang kemudian dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri atau tanpa mencantumkan sumber sehingga membuat kesan seolah-olah karyanya sendiri atau disebut dengan plagiarisme. Yang kedua, sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengalih wujudan, memamerkan kepada publik melalui sarana apapun, dan dipergunakan untuk kepentingan komersial.
Yang ketiga, sengaja dan tanpa hak atau tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya, meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan, atau mengubah isi ciptaan. Selanjutnya yaitu bentuk pelanggaran lain dari hak cipta meliputi memberi wewenang atau berupa persetujuan atau dukungan kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta. Yang kedua, memiliki hubungan dagang atau komersial dengan barang bajakan, ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta. Yang ketiga, mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan. Dan yang keempat, yaitu memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar hak cipta. Adapun batasan-batasan penggunaan, pengambilan, penggandaan atau pengubahan suatu ciptaan baik sebagian maupun seluruhnya yang tidak termasuk dalam perbuatan yang melanggar hak cipta bila sumbernya disebutkan secara lengkap untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan pendidikan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta, keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan, ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Untuk lebih jelasnya, batas-batas mengenai perbuatan yang dianggap sebagai perilaku pelanggaran hak cipta dapat ditinjau pada pasal 43 sampai pasal 51 tentang pembatasan hak cipta di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sekian. Selanjutnya yaitu sanksi yang diberikan kepada pelanggar hak cipta. Sanksi pelanggaran hak cipta ini sendiri tercantum dalam pasal 112 sampai dengan pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut. Yang pertama ada pasal 112 yang berbunyi, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dan atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Selanjutnya, pasal 113 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana dengan denda paling banyak 100 juta rupiah. Ayat 2, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan atau huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Ayat 3 berbunyi, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 4 berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Selanjutnya ada pasal 114 yang berbunyi, setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan atau penggadaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Selanjutnya ada pasal 115 yang berbunyi, setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggadaan, pengumuman pendistribusian, atau komunikasi atau atas potret sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non-elektronik dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai pendaftaran hak cipta. Alur proses pendaftaran hak cipta sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, alur proses hak cipta secara online atau mengunjungi website. Yang kedua, ada alur proses pendaftaran hak cipta melalui offline atau datang langsung ke balai PATP. Untuk proses yang pertama secara online, kita ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Ada permohonan, pemeriksaan, verifikasi, dan e-sertifikat hak cipta. Untuk prosedur permohonan catatan hak cipta secara online, yang pertama kita harus mengunjungi website resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendaftarkan akun. Selanjutnya, tahapan yang berikutnya adalah upload file yang harus dilengkapi oleh pencipta atau diwakili oleh tim pencipta. Selanjutnya membayar biaya registrasi. Untuk selanjutnya ada tahap formalitas. Tahap formalitas sendiri ada verifikasi penciptaan, baik ada hasil seni lukis, ada patung, dan untuk kasus tersendiri ini ada desain dari patung sendiri. Untuk selanjutnya di approve untuk dicek kembali berkasnya. Selanjutnya ada arsip, yaitu nanti dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mengarsipkan di dokumen-dokumen mereka. Itulah prosedur permohonan pencatatan hak cipta melalui online. Selanjutnya, pendaftaran hak cipta melalui offline atau kita datang langsung ke balai PATP. Permohonannya hampir sama dengan yang online. Ada tahap permohonan, pemeriksaan, verifikasi, dan sertifikat. Namun di sini kita datang langsung ke balai PATP untuk menanyakan prosedur-prosedur apa saja yang harus dipersiapkan. Selanjutnya, tim pencipta atau pencipta sendiri datang langsung dan akan dijelaskan oleh tim hak cipta dari balai PATP harus apa saja yang dilengkapi, mulai dari formulir pendaftaran hingga jenis-jenis hasil ciptaannya. Selanjutnya, tim pencipta menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk dilengkapi. Untuk selanjutnya, setelah berkas sudah dilengkapi, tim pencipta akan datang langsung untuk menyerahkan berkas-berkas yang telah dipersiapkan. Setelah berkas diserahkan, nanti dari tim pencipta atau dari Direktorat Jenderal yang ini dilalui atau diwakilkan di balai PATP akan memeriksa berkas-berkas yang sudah diserahkan ataukah ada perbaikan atau sudah lengkap. Setelah lengkap nanti akan diproses ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Untuk selanjutnya nanti ditunggu hingga mendapatkan sertifikat hak ciptaannya. Berikut tadi permohonan hak cipta melalui online maupun offline. Terima kasih. Saya Jumi Christine. Di sini saya akan menyampaikan analisis kasus dari Tugu Selamat Datang yang ada di Bundaran HI. Jadi perkara ini itu masuk ke dalam perkara nomor 35 Perdata sus strip hak cipta /2020 PN Niaga Jakarta Pusat. Pada tahun 2004 PT Grab Indonesia telah menggunakan gambar Tugu Selamat Datang sebagai logonya. Kemudian penggugat itu mendaftarkan hak ciptanya pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 baru dicatatkan. Di sini kami menganalisis dari beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang pertama itu ada pasal 40 huruf F dan pasal 58 huruf F. Dari pasal tersebut kita tahu bahwa sketsa merupakan ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang.
Kemudian pada pasal 1 pengertian hak cipta itu sendiri, hak cipta sebenarnya secara langsung timbul saat ciptaan itu ada, akan tetapi karena negara Indonesia itu merupakan negara hukum sehingga perlu dicatatkan supaya memiliki kekuatan hukum. Kemudian pada pasal 34 disebutkan bahwa pencipta yaitu orang yang merancang ciptaannya. Jadi meskipun dia membuat patung Tugu Selamat Datang di Bundaran HI itu adalah almarhum Edi Sunarso, akan tetapi yang membuat sketsanya atau perancangnya itu merupakan almarhum Hengantung. Kemudian pada pasal 35 disebutkan bahwa instansi pemerintah dapat memegang hak cipta apabila terdapat suatu perjanjian. Dalam kasus ini, meskipun almarhum Edi Sunarso membuat sketsa tersebut atas perintah dari almarhum Insinyur Soekarno dalam rangka menyambut Asian Games yang keempat di Jakarta pada tahun 1962, akan tetapi tidak ada suatu perjanjian yang menyebutkan bahwa pemegang hak ciptanya adalah pemerintah. Kemudian pada pasal 8, hak ekonomi itu merupakan hak yang ada pada pemegang hak cipta itu, sehingga dalam kasus ini tergugat yaitu PT Green Indonesia telah melakukan pelanggaran hak ekonomi terhadap penggugat selaku pemegang hak cipta. Kemudian yang memperkuat bahwa sketsa tersebut memang karya dari almarhum Hengantung pada surat pernyataan Edi yang dituliskan pada tahun 2009. Dari kasus ini, hakim memberikan putusan bahwa tergugat bersalah dan mengabulkan beberapa petitum dari penggugat dengan menjatuhkan denda 1 miliar rupiah. Dalam hal ini, kelompok kami menganalisis bahwa yang digunakan oleh hakim yaitu pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya, yang pertama, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sanksi pidana pelanggaran hak cipta diatur pada pasal 112 sampai pasal 119. Yang ketiga, PT Green Indonesia telah melanggar hak ekonomi penggugat dengan mendaftarkan dan atau menggunakan logo Green Indonesia yang menyerupai bentuk sketsa Tugu Selamat Datang dan dikenakan pasal 113 ayat 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.